Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kiranya Tuhan telah memberikan kesehatan serta perlindungan dari kasih Tuhan. Walaupun ibadah secara onsite sudah dimulai, tetapi bagi Bapak Ibu yang dapat aturan protokol kesehatan, tidak akan mengurangi semangat ibadah secara online. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Panggilan beribadah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia memendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kekal langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Latifah dan kenang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah online kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kepada Tuhan, kembali pada hari ini dalam ibadah online ini kita dipertemukan
oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, tema ibadah kita pada hari ini adalah pengampunan memulihkan semua. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 akan mendasari ibadah kita pada hari ini. Ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudaraku, apa arti ungkapan Yesus ini? Mengampuni 70 kali 7 kali. Kita akan merenungkan bersama-sama dalam rangkaian ibadah pada hari ini. Mari kita angkat satu pujian untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Puji syukur yang kami sapa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami datang ke hadirat Tuhan untuk bersujud di bawah kaki salib-Mu, untuk memohon pimpin dan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan akan melawat kami, mau mengampuni kami segala dosa dan kesalahan kami yang seringkali kami perbuat, baik sengaja maupun tidak kami sengaja, baik tutur kata kami, tingkah laku kami yang seringkali kami menyakiti hati Tuhan, bahkan bagi hati saudara-saudara kami yang tanpa kami sadari sehingga mengecewakan hati mereka masing-masing. Tuhan Yesus, pimpinlah kami akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami untuk senantiasa bersyukur dan memuji-muji Engkau, untuk senantiasa memuliakan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini pula ya Bapa, kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin dan menuntun kami untuk dapat hidup langkah demi langkah atas pimpin dan penyertaan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ketika hatiku tak disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa
mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan kembali belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita tunduk kepala, kita memohon pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Mari saudaraku, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan belajar kehendak firman Tuhan. Tolonglah kami, berikanlah kepada kami kemampuan, berikan kepada kami kekuatan, supaya kami tidak hanya menjadi orang-orang yang hanya mengerti firman Tuhan, yang hanya mengerti ajaran-Mu tentang pengampunan, tetapi kami juga dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan pengampunan yang tanpa batas yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui firman Tuhan pada hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, marilah kita buka firman Tuhan, saudaraku, di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-50, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendengarkan kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf sebelum ayahnya mati. Ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Yang berbahagia adalah saudara yang tidak hanya mendengarkan, tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan saudara sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ajaran Yesus tentang mengampuni 70 kali 7 adalah ajaran yang sudah seringkali kita dengarkan. Tanpa saya jelaskan kembali saudaraku, saya yakin saudara pasti sudah tahu arti atau makna mengampuni 70 kali 7 itu saudaraku. Saudaraku, kita tahu bahwa makna yang diajarkan oleh Yesus mengampuni 70 kali 7 adalah bukan makna secara harafiah. Artinya bukan berarti Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni sejumlah 490 kali. Karena 70 kali 7 itu artinya jumlahnya adalah 490 kali. Tetapi makna yang diajarkan oleh Yesus, saudaraku, mengampuni 70 kali 7 kali itu artinya makna secara simbolis.
Yaitu melaluinya Yesus mengajarkan supaya kita itu mengampuni tanpa batas. Ya, artinya lebih secara simbolis. Yesus mengajak saudara dan saya itu untuk memberikan pengampunan yang tanpa batas. Pertanyaannya saudaraku, dapatkah kita manusia yang terbatas ini saudaraku memberikan pengampunan yang tanpa batas? Menurut saudara, pengampunan yang diajarkan oleh Yesus, yaitu pengampunan tanpa batas itu adalah ajaran yang sesuai dengan fakta atau realita yang ada, atau itu sekedar ajaran fiktif? Ajaran hanya sekedar ilusi atau khayalan, di mana sebenarnya saudara dan saya tidak mampu untuk bisa melakukan ajaran itu. Karena bagaimana mungkin saudara, kita manusia yang sangat terbatas ini harus memberikan pengampunan yang tanpa batas. Bisakah saudara? Untuk menjawabnya saudara, saya mengajak saudara untuk melihat tayangan video ini yang berisi kesaksian nyata tentang seseorang yang belajar dan berjuang untuk mengampuni tanpa batas. Mari kita saksikan. Halo, Bu. Ray terjatuh, Bu. Segera pulang ya. Takut Ray kenapa-napa, Bu. Iya, oke. Aku pulang sekarang ya, Mbak. Mbak, Ray kenapa? Kok bisa kayak gini? Gini aja, Mbak. Sekarang kamu beresin cepetan. Kami akan ronsen anak ibu untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Bapak dan ibu silakan tunggu di luar. Ada apa sama Ray? Ray jatuh dari tempat tidur yang depan TV, Ma. Pas banget dijagain sama si Mbak. Kok bisa dibiarin begitu? Kalau terjadi apa-apa sama cucu saya, awas kamu. Saya akan laporkan kamu ke polisi. Dengar itu? Dengan Bapak Rudi, Ya. sudah ditunggu dokter. Ayo sayang. Ini adalah hasil ronsen dari anak bapak sama ibu. Kondisi anak bapak sama ibu mengalami pendarahan di bagian kepalanya. Kalau anak bapak dilakukan tindakan operasi, ini bisa berisiko tinggi. Lakukan saja, Dok. Yang menurut dokter, anak saya bisa sembuh, Dok. Iya, Dok. Lakukan saja, Dok. Selamat sore, Pak Rudi dan Ibu Marcella. Dok, ini kenapa, Dok? Kok semenjak operasi, anak saya malah makin memburuk, Dok, kondisinya? Kondisi anak bapak mengalami Dokter menyatakan anak saya mati batang otak. Secara kedokteran sama dengan meninggal. Saya melihat istri saya begitu kecewa. Dalam hati saya, Tuhan, kenapa Tuhan nggak tolong? Dan saat itu saya menangis. Rasanya apa ya? Nggak ada lagi gitu yang bisa saya lakukan. Kami melepaskan alat bantuan pertolongan medis kepada anak saya. 15 menit kemudian, anak saya pergi. Besoknya, hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016, anak saya, Reysel Putra Salomo, panggilan kesayangannya Rey, kami makamkan. Pak, Bu, maafin sih Mbak. Ini kelalaian saya, Bu. Hati ini sebagai manusia yang masih penuh dengan daging begitu kecewa sama orang ini. Dan begitu menyakitkan. Seolah-olah sebagai manusia saya ingin menghakimi. Saya ingin membalas sesuatu yang buruk. Udah, Mbak, bangun. Tapi di situ Tuhan mengajarkan dalam kehidupan kami. Di mana
kami diajarkan Tuhan untuk mengampuni. Kalau Tuhan bisa mengampuni saya pasti bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Kita udah maafin Mbak kok. Kita nggak nyalain Mbak. Tuhan yang minta untuk kita mengampuni gitu. Saya lakukan itu, saya rasa ada damai. Setelah saudara menyaksikan video tadi, saudaraku, apakah kita masih mengatakan, tidak mungkin saya mengampuni dengan tanpa batas itu? Saudara, video tadi mengingatkan dan menegaskan kepada saudara dan saya bahwa ternyata ajaran Yesus untuk mengampuni tanpa batas itu adalah sesuatu yang real. Sesuatu yang dapat kita lakukan kalau kita itu berkata, saya ini adalah pengikut Kristus. Kalau saudara mengatakan aku pengikut Kristus, saudara pasti akan mau belajar dan berusaha bagaimana saudara melaksanakan ajaran Yesus tentang pengampunan yang tanpa batas ini. Artinya saudara, ajaran pengampunan yang tanpa batas yang Yesus ajarkan itu bukan sekedar fiktif atau khayalan. Tapi itu adalah sesuatu fakta yang sesungguhnya dapat kita lakukan. Kisah Yusuf yang ditulis dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat yang ke-15 sampai 21 tadi saudara. Itu kembali mengingatkan dan menegaskan kepada saudara dan saya bahwa pengampunan tanpa batas adalah sebuah fakta yang dapat kita lakukan. Kita melihat saudara dalam kisah Yusuf ini. Walaupun saudara-saudara Yusuf sudah berbuat begitu sangat jahat. Bahkan dikatakan di sana segala kejahatan kepada Yusuf. Tetapi Yusuf saudara mengampuni saudara-saudaranya itu. Yusuf membalas segala kejahatan saudara-saudaranya dengan segala kebaikan yang diberikan Yusuf kepada mereka. Saudaraku, apa rahasianya? Yusuf yang sudah berkali-kali diperlakukan dengan sangat jahat oleh saudara-saudaranya, tetapi Yusuf masih dapat mengampuni mereka, tetapi Yusuf masih dapat berbuat baik kepada mereka, tetapi Yusuf masih bisa berkata akan menjamin kebutuhan hidup mereka. Apa rahasianya saudaraku? Supaya saudara dan saya ini dapat memberikan pengampunan yang tanpa batas kepada orang-orang yang sudah menyakiti kehidupan saudara dan saya. Mungkin sakitnya itu sampai di sini tanpa ada batasnya. Bagaimana saudaraku? Kita bisa melakukan pengampunan yang tanpa batas itu. Apa rahasianya? Firman Tuhan hari ini saudaraku membuka rahasia-rahasia itu. Membuka rahasia-rahasia supaya saudara dan saya itu dapat memberikan pengampunan yang tanpa batas itu. Rahasia-rahasianya adalah saudaraku. Rahasia yang pertama saudaraku. Pengampunan yang tanpa batas diawali dengan hubungan yang tanpa batas dengan Allah yang tiada batas. Saudaraku, memiliki relasi atau hubungan yang tanpa batas dengan Tuhan adalah rahasia Yusuf dapat mengampuni saudara-saudaranya. Karena Yusuf menjalin relasi yang baik, yang dekat dengan Tuhan. Relasi yang Yusuf jalin saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya pada saat kondisi hidupnya baik, tetapi juga pada saat hidupnya sedang tidak baik. Yusuf saudaraku tetap menjalin relasi dengan Tuhan. Dimanapun Yusuf berada, Yusuf selalu menjalin relasi dengan Tuhan. Yusuf saudaraku juga tetap memiliki relasi dengan Tuhan. Baik dalam kondisi yang sangat terpuruk maupun dalam kondisi yang sangat-sangat sukses. Di mana dia berhasil menjadi seorang pemimpin besar di negeri bangsa lain, yaitu bangsa
Mesir. Apa buktinya, saudara? Kalau Yusuf ini punya relasi yang dekat dengan Tuhan dalam segala kondisi, atau relasinya itu relasi yang tanpa batas dengan Tuhan. Bukti yang pertama, saudaraku, Yusuf itu dekat dengan Tuhan. Tidak hanya pada saat dia dimanja oleh ayahnya Ishak, tetapi juga pada saat dia itu dibenci atau dibuang oleh saudara-saudaranya. Bukti yang kedua adalah Yusuf bermimpi atau dia mendapatkan mimpi dari Tuhan. Bukan hanya itu saja, Yusuf juga mampu menafsirkan mimpi yang Tuhan berikan itu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dalam konteks pemahaman orang pada saat itu, saudaraku, orang yang diberikan mimpi, saudaraku, itu menunjukkan bahwa orang itu memiliki kedekatan dengan Tuhan. Apalagi dia mampu menafsirkan mimpi, itu menunjukkan bahwa orang itu bukan orang sembarangan. Bahwa orang yang seperti itu adalah orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Karena itulah ketika Yusuf itu sering bermimpi, itu menunjukkan Yusuf punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Bukti yang ketiga kalau Yusuf itu punya relasi yang dekat dengan Tuhan adalah Yusuf itu punya kepekaan terhadap kekudusan Tuhan. Ketika Yusuf dibujuk oleh istri Potifar untuk berbuat zina, saudaraku, Yusuf berkata apa di sana? Tidak mungkin aku melakukan dosa yang sebesar ini. Yusuf takut kepada Tuhan. Walaupun karena penolakannya itu, akhirnya Yusuf masuk ke dalam bui, masuk ke dalam penjara. Tetapi saudaraku, penolakan Yusuf untuk tidak berbuat zina itu menunjukkan bahwa Yusuf itu punya kedekatan hubungan dengan Tuhan. Bukti yang berikutnya, saudaraku, bukti yang keempat. Ada frase yang ditulis dalam kitab kejadian ini, di mana frase itu mengatakan demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Frase ini sering diulang-ulang, saudaraku. Frase ini atau ungkapan ini ingin menunjukkan dan mengatakan bahwa Yusuf itu, kesuksesannya itu adalah karena disertai oleh Tuhan. Karena Yusuf dekat dengan Tuhan dan Yusuf juga mau selalu beserta dengan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Sehingga ketika Yusuf sukses menjadi pemimpin bangsa Mesir, dia tidak menganggap, oh ini kesuksesanku, oh ini keberhasilanku, tidak. Bahkan tadi dikatakan di dalam bagian perikop yang kita baca tadi, saudara, Yusuf berkata, aku bukan Allah. Dengan kata lain, dia menyadari kesuksesan Yusuf itu semata-mata oleh karena penyertaan Tuhan. Dan itu juga menunjukkan Yusuf punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan saudaraku dikasih Tuhan, di dalam segala kesuksesan yang dia alami, Yusuf tidak pernah lupa kepada Tuhan. Yusuf tidak hanya butuh atau ingat pada Tuhan pada saat dia butuh Tuhan, tetapi pada saat dia sukses pun, saudaraku, dia juga tetap ingat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya pasti akan dapat mengampuni tanpa batas, saudara, jika saudara dan saya itu memiliki relasi yang tanpa batas dengan Allah yang tiada batas itu. Karena itu, saudaraku, kalau sampai saat ini engkau masih menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan dengki kepada orang-orang yang pernah melukai dan menyakiti hati saudara, dan engkau masih sulit untuk bisa melepaskan pengampunan kepada orang itu, mungkin saudara perlu koreksi. Saudara perlu berefleksi melihat kualitas hubunganmu dengan Tuhan sejauh ini seperti apa. Atau jangan-jangan selama ini engkau hanya datang kepada Tuhan secara formalitas kepada Tuhan, tetapi secara informalitas dalam kehidupan saudara sehari-hari engkau tidak pernah menjalin relasi dengan Tuhan. Atau jangan-jangan selama ini relasimu dengan Tuhan adalah relasi yang transaksional. Artinya engkau datang kepada Tuhan ketika engkau hanya butuh kepada Tuhan dan itu menguntungkan saudara. Tetapi ketika hidupmu sedang terpuruk,
dan engkau merasa tidak ada yang menguntungkan untuk ikut dan percaya Tuhan, dan pada akhirnya engkau meninggalkan Tuhan, saudaraku, maka engkau perlu mengoreksi kualitas relasimu itu dengan Tuhan. Jangan-jangan ketika engkau masih menyimpan benci, menyimpan dendam, sakit hati, kemarahan, hubunganmu dengan Tuhan sedang jauh. Engkau sedang melupakan Tuhan. Engkau tidak mengenal Tuhan dengan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Karena itu, saudaraku, kalau engkau ingin bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah melukai hati saudara, saudara harus belajar seperti Yusuf. Dimanapun dia berada, dia selalu menjalin relasi yang tanpa batas dengan Tuhan. Bila relasimu yang tanpa batas itu benar-benar engkau lakukan, engkau alami dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga saudara dapat melepaskan pengampunan yang tiada batas. Rahasia yang kedua, saudaraku. Apa rahasia pengampunan yang tanpa batas itu? Rahasia kedua adalah pengampunan tanpa batas itu memulihkan diri kita sebelum kita memulihkan orang lain. Seorang psikolog bernama Susetio, saudara, berkata demikian. Ketika dalam diri kita ada luka batin yang disimpan, dan karena kesombongan kita untuk tidak memaafkan, rasa marah itu akan tertanam dan menggerogoti tubuh kita. Perkataan psikolog Susetio ini, saudara, mengingatkan kepada kita bahwa orang yang tidak bisa atau tidak mau mengampuni pada dasarnya adalah orang yang sedang menyakiti dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang dapat mengampuni orang yang telah menyakiti dirinya adalah orang yang telah memulihkan atau menyembuhkan dirinya sendiri sebelum dia memulihkan orang lain. Saudara dikasih Tuhan, mengampuni juga adalah tindakan mengasihi diri sendiri sebelum kita mengasihi orang lain. Seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kalau saudara tidak bisa mengasihi diri sendiri, engkau mustahil bisa mengasihi orang lain. Engkau tidak akan bisa mengasihi orang lain kalau engkau tidak bisa mengasihi dirimu sendiri. Jadi saudara, pada dasarnya fokus kita pada saat kita memberikan pengampunan adalah fokusnya itu pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Saudaraku, mungkin selama ini kita sulit mengampuni karena kita berpikir bahwa memberikan pengampunan itu untuk orang lain. Kita berpikir memberikan pengampunan itu untuk orang lain. Pada sebenarnya itu tidak, saudara. Ketika kita memberikan pengampunan, itu sama dengan kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Dan kita melihat di dalam kehidupan Yusuf tadi, saudara. Jauh sebelum saudara-saudaranya meminta ampun kepada Yusuf, Yusuf telah lebih dahulu menyediakan pengampunan bagi mereka. Tidak ada sakit hati, tidak ada lagi dendam di dalam kehidupan Yusuf, saudaraku. Dan pengampunan yang Yusuf berikan itu adalah bukti bahwa Yusuf itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan sekaligus itu adalah bukti bahwa pemulihan sudah terjadi di dalam diri Yusuf, sehingga Yusuf, saudaraku, dapat memulihkan bagi kehidupan saudara-saudaranya. Yusuf memberikan jaminan kehidupan kepada mereka ketika mereka tinggal di Mesir. Karena saudara-saudaranya tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa kecuali Yusuf, saudaraku.
Tetapi karena Yusuf mengampuni mereka, Yusuf berkata, aku akan menjamin hidupmu, menjamin makananmu, menjamin masa depanmu di Mesir ini. Bahkan bukan hanya itu saja, saudara-saudara. Dan bukan hanya saudara-saudaranya yang Yusuf jamin, tetapi juga bangsa Israel dan juga bangsa Mesir. Dan Yusuf, saudaraku, dapat memulihkan semuanya itu dengan memelihara suatu bangsa yang besar, yaitu memulihkan dari pandemi wabah kelaparan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saudara dan saya mustahil dapat membawa pemulihan bagi semuanya. Bagi keluarga saudara, bagi gereja saudara, bagi bangsa dan negara Indonesia ini, jika dalam kehidupan saudara itu masih belum dipulihkan. Kalau kita belum selesai dengan diri sendiri, saudaraku, bagaimana mungkin saudara dapat menyelesaikan masalah orang lain? Kalau saudara masih bergumul dengan kebencian, dendam yang ada dalam diri saudara, bagaimana mungkin saudara bisa melepaskan, memberikan pemulihan kepada orang lain? Kalau saudara belum selesai dengan diri sendiri. Karena pada dasarnya orang yang bisa melepaskan pengampunan tanpa batas, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia merdeka dengan dirinya sendiri, dia bisa menikmati hidupnya, dia memiliki ketenangan, dia memiliki damai sejahtera. Dan orang-orang yang seperti itulah yang akan bisa dipakai oleh Tuhan, saudara, untuk membawa pemulihan bagi orang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, apakah saat ini kita masih sering kali bergumul dengan pergumulan hidup kita sendiri? Kita masih sulit untuk bisa mengampuni. Saudara, kalau engkau masih mengalami seperti itu, maka mustahil engkau bisa membawa pemulihan bagi orang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, bangsa kita ini akan sulit untuk bisa mengalami pemulihan yang semakin lebih baik kalau kita sebagai rakyatnya itu, antara satu dengan yang lain, saudara, itu masih menyimpan dendam dan kebencian. Kita masih sulit untuk bisa melepaskan pengampunan. Saudara dan saya mustahil dapat memulihkan kehidupan orang lain. Saudara dan saya mustahil dapat membawa pemulihan bagi semuanya. Bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa dan negara Indonesia ini, jika dalam kehidupan saudara dan saya itu masih belum dipulihkan. Kalau kita belum selesai dengan diri sendiri, kalau kita masih bergumul dengan masalah diri kita sendiri, bagaimana mungkin saudara bisa membawa pemulihan bagi orang lain? Saudara harus selesai dengan dirimu sendiri. Baru saudara dapat mengampuni orang lain. Dan semuanya itu, saudaraku, dapat kita lakukan kalau kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita boleh dipulihkan hidup kita, dan pada akhirnya kita bisa memulihkan semuanya. Amin. Marilah saat ini kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kita satukan hati kita di dalam doa-doa syafaat kita. Tuhan Yesus, pulihkanlah kehidupan kami Tuhan. Sebagaimana Engkau sudah memulihkan kehidupan Yusuf. Di mana kami dimampukan untuk memiliki relasi yang tanpa batas dengan Tuhan. Karena hanya dengan relasi yang tanpa batas itulah rahasia kunci kami bisa memberikan pengampunan yang tanpa batas. Dan kami bisa membawa pemulihan bagi semua orang, bagi kehidupan ini. Kalau ada di antara kami yang sampai detik ini masih menyimpan kebencian, masih menyimpan dendam, masih menyimpan luka hati dan sulit untuk melepaskan pengampunan, kami berdoa untuk mereka Tuhan. Jamalah hati mereka. Pulihkanlah hidup mereka Tuhan. Karena ketika mereka belum bisa melepaskan pengampunan dan mereka belum selesai dengan diri sendiri, maka mereka tidak akan bisa mengalami damai sejahtera dalam hidup mereka. Bila firman Tuhan ini punya kuasa untuk bisa mendorong setiap kami memberikan pengampunan yang tiada batas. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bangsa kami Indonesia saat ini Tuhan. Berikanlah kepada kami, setiap kami, masyarakat Indonesia dari kelompok apapun, hati yang bisa mengampuni. Biarlah kehidupan beragama negara kami tidak sekedar formalitas Tuhan. Tapi kehidupan yang benar-benar mengungkapkan ada relasi yang dekat dengan Tuhan Allah yang kami sembah. Sehingga bangsa kami dibebaskan dari saling dendam, saling membenci, memfitnah satu dengan yang lainnya. Berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa kami, presiden kami, wakil presiden kami, para menteri, para pejabat di pusat ataupun di daerah-daerah Tuhan, supaya mereka diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan di dalam mengatasi masalah bangsa saat ini berkaitan dengan pandemi COVID-19. Sebuah masalah yang tidak mudah. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, Engkau akan memampukan mereka untuk bisa mengatasi persoalan ini Tuhan. Demikian juga sebagai gereja Tuhan, biarlah kami yang juga terkena dampak wabah corona ini, biarlah kami tetap tidak lalai menjalankan tugas dan panggilan kami sebagai tubuh Kristus, yaitu persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, apapun penyakitnya Tuhan, kami mohon kuasa Tuhan Yesus boleh menjamah dan memulihkan mereka semuanya. Tuhan, Engkau yang memulihkan kehidupan ekonomi kami, memulihkan kehidupan keluarga kami Tuhan. Biarlah dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kami sebagai anak-anak-Mu tetap punya iman, punya pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga kehidupan kami pun Engkau pakai seperti Yusuf Tuhan, yang mampu menolong sesamanya, membawa pemulihan, bukan hanya untuk kehidupan keluarga bangsanya, tetapi juga bangsa Mesir Tuhan. Pakailah hidup kami yang kecil ini, dimanapun kami berada, bila hidup kami juga dipakai oleh Tuhan untuk membawa pemulihan dimanapun Tuhan tempatkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa-doa syafaat kami ya Tuhan, kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus.
Amin. Mari kita akan menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Pengumpulan persembahan di rumah memakai kantong atau amplop masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening GKI Banjarnegara. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kembali ke hadirat Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas persembahan, atas berkat, atas rezeki yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan untuk kemuliaan kepelebaran kerajaan surga. Biarlah para majelis yang akan mengelola persembahan ini untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan, untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa membimbing dan menuntun agar persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang lain yang kesulitan untuk berkat ini. Kiranya Tuhan akan mendampingi mereka, memberkati mereka agar mereka merasakan kasih Tuhan atas semuanya ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat dindingnya terjang. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jalinlah relasi yang dekat tanpa batas dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang tiada batas itu memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya.